الفاتح إلى صاحب الكتاب نصائح الدينية ولصائح الإيمانية للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن حداد وصولي وفراهيم أن الله ذكر شمل رحمه والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا وينفرد علينا من بركاتهم ونفاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا آخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kitabin aw kutubin yuktabu abadal abidin aw dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wa ali. Qala al-imam al-habib Abdullah bin al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafis salih fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa qala nabiyullah alaihi salatu wassalam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin ila an qal amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia dan berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan kita dapat mengamalkan daripada susunan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabiyullah alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Allah atasnya salawat dan salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ujar Nabi, cinta dunia pemimpin tiap-tiap kesalahan. Artinya orang kalau didasari cinta lawan dunia, maka dengan gara-gara cinta lawan dunia, lalu dengan cara apapun menggawi
inya hendak mencari dunia dengan cara yang salah, dengan cara yang jahat, dengan cara yang kada baik. Yang penting dapat inya. Yang penting tujuannya di dunia itu menghasilkan. Lalu dengan sebab kecintaannya dunia itu bisa menjadi timbullah gara-gara mencari dunia, timbul mencarinya dengan cara yang salah, dengan cara kejahatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, law kanatid dunya law kanatid dunya tuzannu indallah janahu ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbat tama'in. Dan telah bersabda atasnya salawat dan salam. Jadi ujar Nabi, jikalau adalah dunia itu ditimbang di sisi Allah, akan halar nyamuk, tidaklah meminumi ya Allah akan orang kafir daripadanya dunia akan minuman air. Artinya seandainya di dunia itu atau timbangan dunia itu ada nilai mulia di sisi Allah, walaupun nilainya itu paling halus seperti halar nyamuk, halus benar, halusnya itu kayak halar nyamuk, ada nilainya di sisi Allah, nilai kemuliaannya nih di sisi Allah. Maka dengan sebab mulianya dunia itu, Allah kada mungkin memberi minum lawan orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia itu mulia, walaupun mulianya itu sekedar kayak halar samut, halar nyamuk, kada bakalan orang kafir itu dapat minuman. Tapi lihat, ya kalau berapa banyak orang yang kafir kau minum banyu, nah, itu kan. Berapa banyak orang kafir yang sugih, berapa banyak orang kafir yang banyak duitnya. Artinya apa? Berarti dunia itu kadida nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dunia itu ada nilainya walaupun kayak halar nyamuk, maka orang kafir itu kada bakalan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun man la dara lahu. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dunia itu rumah orang yang tidak ada rumah baginya. Wa malun man la mala lahu. Dan harta orang yang tidak ada harta baginya. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan baginya dunia itu orang yang mengumpulkan oleh orang yang tidak ada akal baginya. Nah, jadi ujar Nabi, dunia itu seperti rumah tapi kadida rumah baginya, dan harta yang kadada harta baginya. Artinya dunia itu kan ada rumah, tapi rumah itu bukan salawasan kita hidup di dunia itu. Kada bakalan balalawasan. Ada bisi rumah cuman pinjaman Allah. Amun kada rumahnya yang hancur, kita yang berdahulu meninggal, itu kan. Begitu pula harta. Harta ya Allah, amun kada hartanya yang habis atau kitanya yang meninggal. Makanya ujar Nabi, dunia itu rumah
orang yang kada ada bisi rumah baginya, atau harta yang tidak ada bisi harta baginya. Siapa-siapa ujar Nabi orang yang mengumpulkan dunia, maka orang itu kada beakal baginya. Sama kada beakal sudah tahu artinya. Rumah bisi rumah kada pacangan balalawasan. Harta kada pacangan balalawasan juga. Nah, jadi kalau orang artinya maksud Nabi inilah mengumpulkan harta sampai misalkan inya mengumpulkan dunia harta misalkan sampai sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkannya. Nah, ini orang itu kada beakal ngarannya. Mencari duit sampai kada sembahyang, berarti kada beakal orang itu. Iya, kalau padahal rumah harta itu cuma sementara aja. Kenapa kita harus mencari yang sementara? Padahal akhirat itulah yang kekal abadi. Seharusnya kita di dunia ini mencari gasan kekal abadi, gasan sangu negeri akhirat. Ya, kalau di dunia ini cuman kita mencarinya kadar untuk mencukupi kita. Seapa kadarnya kita mencukupi itu aja. Selebihnya mudah-mudahan gasan akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dunia itu dilaknat. Dilaknat sesuatu pada isinya dunia kecuali ingat lawan Allah. Wa aliman, dan kecuali orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Jadi yang tiga macam ini kada dilaknat oleh Allah. Jadi ujar Nabi, dunia itu dilaknat dan isi-isinya, kecuali dunianya itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini kayak apa sekira kada dilaknat oleh Allah. Misalkan berisi rumah kan dunia juga berarti. Maka niatkanlah tujuannya rumah kita itu apa? Gasan beribadah kepada Allah. Itu salah satunya. Ya, kalau gasan untuk menjaga anak bini kita. Ya, kalau atau kita nyatakan berisi rumah atau apa? Gasan menerima tamu. Ya, kalau itu adalah salah satu tujuannya karena Allah. Jadi apapun, baju kah, pakaian kita, kalau tujuannya karena Allah, itu kada dilaknat. Kita nukar baju tujuannya apa? Gasan menutup aurat. Ya, kalau gasan nutup aurat, bahkan kan nutup aurat itu kewajiban. Nah, di situ nilainya ada karena Allah, maka kada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, bisi kendaraan kah, ya fasilitas kah, apapun, maka hendaklah di situ diingatkan karena ada tujuannya karena Allah. Artinya ada nilainya kebaikan di situ. Kalau ada nilai kebaikan, berarti di sisi kebaikan itu di situ ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kada dilaknat Allah lah apapun. Kalau kita padahkan dunia dilaknat, jar kita pun hidup di dunia juga. Ya Allah. Makanya di sini ad-dunya mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia itu dilaknat sesuatu isinya. Isinya aja dilaknat, dunianya dilaknat, isinya dilaknat kecuali ingat kepada Allah. Lah, jadi kalau di dunia ini kalau masih aja ingat lawan Allah, ada dilaknat Allah taala. Ad-dunya mazra'atul lil akhirat. Dunia itu gasan baka kabunan, gasan bata tanaman untuk negeri akhirat. Wa aliman, dan orang yang berisi ilmu, kada dilaknat Allah taala juga. Kenapa yo jadi orang berisi ilmu itu kada dilaknat Allah taala? Otomatis dengan adanya wa aliman itu kalau dimaknakan orang alim. Siapa orang alim? Orang yang berisi ilmu. Itu maksudnya lah
Aliman itu orang alim. Siapa? Orang yang berisi ilmu. Kenapa inya orang alim itu atau orang berisi ilmu itu kada dilaknat Allah? Karena inya dengan ada ilmu inya tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, inya tahu. Dengan adanya ilmu orang alim tadi, pastilah karena inya belajar, lalu apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakannya, pasti di situ ada nilainya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim kada dilaknat oleh Allah. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Ini orang belajar ilmu ini kada dilaknat Allah taala juga. Makanya mudah-mudahan kita ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya termasuk orang yang menuntut ilmu, termasuk orang yang belajar. Kenapa? Karena orang yang belajar itu kada dilaknat Allah. Orang itulah hakun hadir di majelis ilmu, berarti tandanya orang itu hendak baik. Ya kalau kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang menghendaki Allah dengan dia itu baik, maka memahamkan akan dia oleh Allah, orang itu paham daripada agama. Jadi kalau Allah itu menghendaki orang itu baik, maka Allah pahamkan. Kita ini kadang mungkin paham masalah agama kecuali dengan cara belajar. Makanya berarti salah satu tanda pilihan Allah menjadi orang yang baik itu orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah. Amun kada belajar, kada mungkin kita bisa ya kalau. Al ilmu yukta la yakti. Ilmu itu didatangi, kada datang seorangan. Jaka ilmu itu kayak beluruk nyaman ya kalau. Tinggal dilingir aja bisa dapat ilmu itu nyaman. Makanya peribahasa al ilmu yukta la yakti. Ilmu itu didatangi, bukan datang seorangan. Seperti para penuntut ilmu ya kalau. Para santri setiap hari kecuali Jumat libur datang mendatangi kemana? Ke pondok, ke pesantren. Untuk apa? Untuk belajar ilmu. Kita juga datang ke majelis ilmu setiap minggu sekali atau di tempat-tempat yang lain. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Didatangi ilmu itu. Dengan ilmu hidup kita terarah. Ya kalau dengan ilmu kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang sunnah, yang mana yang boleh, yang mubah, tahu dengan cara ilmu. Itu kelebihan ilmu. Lain lagi kelebihan yang lain. Berapa banyak manfaat, berapa banyak kelebihan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya kalau itu hasilnya nang kayak itu, fadilahnya lain pulang, kelebihannya banyak lagi. Tidak keluar daripada majelis ilmu kecuali diampuni Allah daripada dosa-dosanya. Itu salah satu kelebihan, ya kan? Kalau manfaatnya dengan ilmu inya tahu yang mana yang halal, tahu yang haram. Makanya di sini ujar Nabi, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman au muta'alliman. Jadi dunia itu dilaknat isi-isinya kecuali orang yang ingat kepada Allah, kecuali orang yang alim, orang yang punya ilmu atau orang yang belajar. Kalau orang alim tuhnya sudah tahu sudah. Kalau orang yang belajar anak tahu, itu kan? Ngarannya aja belajar, ya kalau belajar masih belajar lagi. Nah orang itu juga kada termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Nabi, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik.
Jadikanlah olehmu akan orang alim atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mendengar ilmu atau orang yang pecinta para alim, pecinta para penuntut ilmu, pecinta orang-orang yang katuju mendengar ilmu. Pecinta termasuk. Wala takun khamisan ya Nabi. Dan janganlah engkau jadikan yang kelima kada orang alim, kada menuntut ilmu, kada mendengar ilmu, kada pecinta, kada membantu, kada mendukung, malah syarik misalkan, maka ujar Nabi orang itu termasuk orang yang binasa. Nah, jadi orang ingat Allah, orang yang alim dan orang yang belajar kada dilaknat Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hadfahu wa huwa la yash'uru. Siapa-siapa yang mengambil ia daripada dunia di atas sesuatu yang mencukupi ia akan dia, niscaya mengambil ia akan kerusakannya dunia dan dia tidak merasa. Ini kada merasa. Jadi kita itu mengambil dunia itu secukup kita. Kalau selebihnya, nah ini melebihi daripada cukup, nah ini khawatirnya bisa rusak ini, merusak dunia kita lah. Jadi hendaknya ujar Nabi apa? Siapa-siapa yang mengambil daripada dunia di atas sesuatu kecukupannya, ini sudah cukup, tapi ini hendak lagi misalkan, makanya itu mengambil kerusakannya. Inya kada merasa. Wahwa yas'ur, dan halnya inya kada merasa. Ya kan masing-masing orang itu beda juga bang kecukupannya ya kalau leh. Jadi kalau niat misalkan lah, memang kalau kita itu misalkan mencari harta ya kalau kadar kecukupan kita, seandainya ada kelebihannya itu bagus juga ya kalau misalkan niat untuk bersedekah kah itu bagus. Artinya ini kadida lalu niat tujuan yang kayak itu, tujuannya gasan inya seorang aja. Nah ini bisa merusak dunianya. Nah itu lah. Masing-masing orang misalkan berapa kecukupannya beda-beda itu kan. Kadar kecukupan daripada rumah tangganya itu beda-beda masing-masing. Nah bila inya melebihi daripada kecukupannya itu memang mengkhawatirkan. Bahkan Nabi sudah memadahkan kalau terlalu berlebihan untuk dirinya seorang, ini bisa merusak daripada dunianya. Jadi kalau kita tuh bagus panglah kalau berusaha ya kalau leh. Misalkan kalau sudah cukup niatakan pulang sekira kawa apa bersedekah kah. Artinya bukan tujuan gasan kita seorang kada. Gasan untuk kebaikan kah? Apakah yang tujuannya di situ ada nilainya jalan Allah Subhanahu wa taala atau nilainya untuk beribadah kepada Allah. Itu kada apa-apa artinya. Jangan sampai kalau sudah kita cukup gasan kita aja, itu jangan. Khawatirnya itu merusak daripada penghidupan dunia kita. Wa qala alaihi salatu wasallam liyakun balagu ahadikum minad dunya kazadir rakib. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jadikanlah olehmu bekal salah seorang kalian daripada dunia itu seperti bekal orang musafir. Jadi misalkan hendaknya ujar Nabi, bekal di dunia itu seperti bekal orang musafir. Berapa secukupnya? Misalkan orang hendak tulak ke Banjar kan, bekalnya sangunya berapa? Kayak itu bang bahasa dunia. Misalkan hidupnya berapa tahun di dunia ini ya kalau kaliakan aja ya kalau
sehari berapa. Nah itu. Jadi seperti itulah artinya. Ya Nabi, jadikanlah bekal salah seorang kalian daripada dunia itu seperti bekal orang musafir. Bekal orang musafir itu sampai perjalanan bulik habis duitnya. Nah gitu. Artinya kada meninggalkan daripada harta. Apalagi misalkan ada harta, kamu gak ada duit ngalih juga ya kalau leh. Artinya secukupnya, kalau nya meninggal apa yang secukupnya ya kalau lah. Terus kena bacara pulang ya kalau. Nah itu yang mencukupi lah. Mencukupi daripada inya pulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itulah Nabi menggambarkan. Artinya kita lihat memang kalau bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham, kecuali para anbiya, para nabi itu mewariskan daripada ilmu. Bahkan di riwayat-riwayat yang lain artinya kadada nabi itu memberikan warisan kepada anak beliau. Nah, itu artinya menandakan atau menggambarkan nabi itu di dunianya itu secukup sidin waktu di dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha wa hammahu dunya syattatillahu alaihi amrahu wa farraka alaihi dai'atahu wa ja'ala fakrahu baina ainaihi wa lam yaktihi minad dunya illa ma kutiba lahu al-hadith. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa adalah ia dan mementingkan akan dia oleh dunia. Orang-orang nih mementingkannya dunia. Hidupnya itu cuman dipentingkannya cuman dunia aja. Syattatillahu alaihi amrahu, niscaya menyusahkan oleh Allah atasnya akan perkaranya. Artinya apa? Paribahasalah, segala yang diperdukan Allah kepada kita ini kan ada ya kalau leh, perintah ada, larangan ada ya kalau. Misalkan inya ini mencari masalah dunia, mencari harta, inya pentingkan benar daripada menggawi apa yang diperintahkan Allah. Kalau sudah mencari duit, wah luar biasa, sung-sung misalkan, memperhatikan benar misalkan. Tapi kalau masalah diperintahkan Allah, masalah sembahyang, berlambat-lambat misalkan. Nah ini maksudnya lah, berartinya sama mementingkan daripada dunia, daripada mementingkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mementingkan dunianya tapi masalah perintah Allah inya apa? Inya lalaikan, apalagi sampai inya tinggalkan, orang itu disusahkan Allah perkaranya. Tambah-tambah susah orang itu, tambah-tambah ngalih, tambah-tambah urusannya kacau. Kenapa? Karenanya lebih mementingkan dunia daripada mementingkan apa yang diperintahkan Allah. Wa farraka alaihi dai'atahu, dan membagikan ya Allah atasnya akan kesempitannya. Masalah keluarganya sempit juga, masalah ekonominya sempit juga, masalah urusannya sempit juga. Kenapa? Karena ia mementingkan dunia daripada mementingkan masalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala fakrahu baina ainaihi,
dan menjadikan ya Allah akan kepakirannya antara dua matanya. Artinya apa? Orang yang kaya itu miskin atau fakir itu di depan mata jadinya. Karena apa? Karena ia mementingkan masalah dunia. Kalau kita secara akal logika makin berhemat mencari duit itu makin berbanyak pang wadahalnya. Sampai-sampai misalkan ketinggalan yang diperintahkan Allah, misalnya ya kalau kita secara akal itu, tapi Allah lain. Malah orang yang mementingkan masalah perintah Allah, menghindar apa-apa yang dilarang Allah, masalah dunianya inya atur dengan sebaik-baiknya. Nah malah itu yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yaktihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak mendatangkan dia daripada dunia kecuali sesuatu yang ditulis baginya Allah. Karena masalah dunia itu kita sudah ada tulisannya. Rizki itu kan sudah ada tulisan ya kalau lawan kita. Berapa rizki diberi Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata, yang berdiam, yang berjalan di atas bumi, yang hidup di atas bumi kecuali atas Allah lah rizkinya. Artinya hidup. Kalau orang itulah masih hidup aja di dunia itu dijamin Allah rizki. Tapi ada pulang bahagian rizki itu. Itu rizki jaminan. Ada juga rizki bonus. Ya kalau tambahan, artinya rizki tambahan. Salah satunya para penuntut ilmu itu ada bonusnya. Ujar Nabi, talabul ilmi kaffallahu rizkah. Orang yang menuntut ilmu itu dijamin Allah rizkinya. Itu namanya rizki bonus ngarannya. Ada juga orang yang katuju istighfar, minta ampun oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ujar Nabi nih, siapa-siapa yang melazimi istighfar niscaya menjadikan oleh Allah tiap-tiap za'alallahu min kulli hammin faraja. Tiap-tiap yang sedih, tiap-tiap duka cita lapang jadinya, nyaman jadinya. Wa min kulli dzikin makhraja. Dan tiap-tiap kesempitan ada jalan keluarnya. Dan memberi rizki Allah daripada jalan yang kada dikira-kira ada aja rizkinya. Nah itu salah satu orang yang melazimi istighfar. Ada juga orang yang katuju bersedekah, sama juga. Jadi selain rizki jaminan, ada juga rizki tambahan atau rizki bonus masing-masing. Itu ada beberapa macam itulah. Nah jadi orang yang mementingkan dunianya, tapi masalah kewajiban sampai lalai, sampai ditinggalkan, itu malah di depan matanya itu mendapat kepakiran. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, az-zahadatu fid dunya tarihul kalbu wal badanu warrukbatu fid dunya taksurul hamma wal hazan wal batalatu tukassil qalba. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, orang yang zuhud pada dunia itu menyenangkan hati dan badan. Orang itu sifatnya zuhud di dunia ini, zuhud. Maka orang yang zuhud dunia itu hatinya senang, nyaman, badannya pun senang juga.
tubuhnya senang, tubuhnya sehat, nyaman awak. Terus apa pulang? Hatinya senang, gembira pulang. Tapi orang yang senang pada dunia itu membanyakkan ia akan duka cita dan sedih. Yang ini kan apa? Jadi kita itu kadang-kadang kalau maqasid di dunia, tujuan kita di dunia syahwat, keinginan misalkanlah hendak ini, hendak itu, terus kita itu kada dapat. Nang kita tuju itu kada kita dapat. Nah itu bisa menjadikan sedih dan sakit hati. Coba kalau orang sifat zuhud dunia itu apa adanya yang dikasih Allah Ta'ala, itu pang sudah alhamdulillah. Nah orang nang kaya itu tuh hatinya senang ya, kalau tubuhnya nyaman, gembira, Masya Allah. Tapi kalau orang itu terlalu berkeinginan daripada dunia, lalu maqasidnya itu maqasid tujuannya itu kada takabul, lalu menjadi sakit hati, ya sudah ya Allah. Nah itu wal batalah, dan orang pamalas itu tukasil qalba, mengaraskan ia akan hati. Nah jadi sifat pamalas, malas, kulir. Nah orang kulir itu mengaraskan hati lah. Jadi kada bagus juga sifat kulir itu. Malas, lain tukang las atau pangulir. Nah ini kalau tuh panguliran, nah ini hatinya pun menjadi karas. Orang kulir, ngarannya aja kulir ya kalau lah, lalu kada semangat jadinya. Hendak bagawi kada semangat, gitu kan? Terus hendak beribadah kada semangat, hatinya menjadi keras. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, nadza awwalu hadhil ummah bizzuhdi wal yakin wa sayahluku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah selamat awal ini umat dengan sifat zuhud dan yakin. Jadi pertama kali umat itu selamat kalau orang itu bersifat zuhud, kalau orang itu bersifat yakin. Dan selagi binasa akhirnya umat dengan tamak lawan dunia dan panjang cita-cita. Orang terlalu banyak cita-cita itu kada bagus. Hendak inilah, hendak itulah, hendak itu. Wa sayahluku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan selagi binasa kata Rasulullah, akhirnya umat itu dengan tamak dunia. Hendak ini, hendak itu namanya tamak. Dibari sebuting mungkin hendak dua, hendak tiga. Nah seterusnya lah. Itu salah satunya tamak lah. Dan panjang cita-citanya. Citanya ini. Kita ini bisa aja nak berkeinginan, bercita-cita ya kalau, tapi jangan terlalu panjang cita-cita itu. Kenapa? Karena cita-cita itu kada tahu kita ya kalau ada cita-cita. Memang kalau cita-cita bagus, cita-cita yang baik itu bagus ya kalau lah. Ini cita-cita yang mana nilainya adalah dunia, itu nang kada bagus. Panjang cita-citanya, banyak cita-citanya. Kenapa? Karena hidup ini kita kada tahu ya kalau hidup kada tahu sampai berapa lama kita hidup kada tahu ya kalau. Memang kalau kita berkeinginan itu bagus, kalau keinginan yang bagus. Ini keinginan sesuatu yang kada bagus. Wa ma warada minal ayati wal akhbar wal athar fi dhammid dunya wa dhammil muhibbin laha. Dan sesuatu yang telah datang daripada ayat-ayat Quran dan khabar dan athar pada mencela dunia dan mencela orang-orang yang cinta baginya dunia, waragibina fiha, dan orang yang senang padanya dunia, wa dhammil hirsi,
dan mencela tamak atasnya dunia, kharijun anil hasri, itu keluar daripada hitungan. Wa tasaniful ulama, dan pengarang-pengarang atau susunan-susunan ulama rahmatullah alaihim, rahmat Allah atas mereka, minas salaf wal khalaf, daripada ulama-ulama yang terdahulu, masyhunatun bidzalik, memuat dengan yang demikian itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab, wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum